Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Yang terhormat Kak Mabigus SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kak Ii Wasita beserta jajarannya. Yang saya hormati Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kak Yayah Saleh dan Kak Andi Sopandi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU dan seluruh siswa SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, Sabtu 14 Agustus tahun 2021, saya Alia Siti Fadilah akan memandu jalannya acara peringatan Hari Gerakan Pramuka yang ke-60 tahun. Sebelum memulai acara, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Pramuka, pengucapan Trisatya dan Dasa Dharma, sambutan dari pembina Pramuka, General Stadium dari Kak Mabigus, doa sebagai penutup, dan informasi dan lain-lain. Langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Pramuka. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengucapan Trisatya dan Dasa Dharma oleh Rika Rizky Lestari dan Tiara Daranais. Cek 1. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, sambutan dari Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kak Yayah. Kepada Kak Yayah, waktu dan tempat dipersilahkan. Belum ya? Belum kan? Belum siap. Itu belum kan? Bising. Kira-kira. Halo, ada. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mabigus SMA Negeri Ciawi Gebang yang saya hormati, Wakasek SMA Negeri Ciawi Gebang yang saya hormati, Pembina Pramuka SMA Negeri Ciawi Gebang yang saya hormati, kakak-kakak dan adik-adik peserta virtual yang di rumah yang saya hormati. Sholawat dan salam, mari kita selalu curah dan limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabatnya, kepada saudaranya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan ini, mari kita bersyukur karena tepat tanggal 14 Agustus 2021, hari Sabtu, tepatnya Hari Pramuka yang ke-60. Salam Pramuka. Trisatya kudarmakan dharmaku kubaktikan. Di usia 60 tahun ini, Pramuka Indonesia boleh dikatakan sudah dewasa, lebih dari dewasa. Untuk itu, marilah Pramuka dijadikan wadah kepanduan, mencetak generasi-generasi menjadi generasi mandiri, kuat, hebat,
dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Untuk itu, dengan masa pandemi seperti ini, Pramuka jadikanlah generasi yang bergerak paling depan, ya, menjadi pejuang-pejuang memperjuangkan semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya. Saya yakin kita sebagai Pramuka tidak akan pantang menyerah, selalu paling terdepan, ya, selalu memberi contoh dimanapun kita berada. Ingat, lambang Pramuka itu tunas kelapa yang kuat, kokoh, bisa bermanfaat dimanapun kita berada, mampu beradaptasi, ya, dan mampu beradaptasi, bermanfaat dari akar sampai daunnya, sampai seluruh tumbuhan yang ada di tunas kelapa itu, sehingga dijadikan lambang Pramuka. Ya. Terima kasih kepada jajarannya untuk sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya. Saya sebagai pembina Pramuka SMA Negeri Ciawi Gebang mengajak, ya, anggota Pramuka SMA Negeri Ciawi Gebang, mari kita berjuang ke depannya dengan adanya tema Pramuka tahun 2021, yaitu berbakti tanpa henti. Ya. Terus kibarkan panji Pramuka dengan tetap mengobarkan semangat, ya, berbakti tanpa henti. Ya. Sebelum diakhiri, ya, saya ingin menyampaikan pantun. Ya. Daun muda nempel di kawat, putus talinya karena dibuka. Anak muda yang ingin hebat harus jadi anak Pramuka. Mari kita menjadi Pramuka sejati yang menjadi terdepan untuk memajukan negara kita yang kita cintai. Mungkin sambutan dari saya sampai di sini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Yayah yang telah menyampaikan sambutannya. Cek 1. Terima kasih kepada Kak Yayah yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya General Stadium atau kuliah umum dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-60 oleh Kak Mabigus Kak Ii Wasita. Kepada Kak Ii Wasita, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek, ada. Yang pemilik ada Jepang. Cek. Dipegang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Yang saya hormati para Wakasek beserta jajarannya, Kasubag TU, yang saya hormati, selanjutnya yang saya hormati pembina Pramuka SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, baik yang berada di sekolah maupun yang ada di rumah, juga seluruh anggota Pramuka, Ambalan Pangeran Arya Santang dan Diah Pitaloka yang kakak cintai, kakak banggakan, dan kakak agungkan. Alhamdulillahirabbil alamin,
Wabihi nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Washabihi wassalatu wa ala asrofil anbiya wal mursalin wa alahi washabihi ajmain amma badu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari Sabtu yang cerah ini kita bisa berkumpul baik yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah secara virtual dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-60 dengan mengusung tema berbakti tanpa henti, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada seluruh penganutnya termasuk kita di dalamnya yang insya Allah selalu belajar taat dan patuh pada ajarannya. Sebelum kakak melanjutkan kegiatan pada hari ini, izinkan kakak menghaturkan terima kasih kepada panitia yang dalam hal ini dikomandani oleh OSIS tentu ya, yang di dalamnya ada Eskul Pramuka yang sudah mampu mengadakan kegiatan General Stadium untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, baik itu guru, TU maupun seluruh siswa yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah mencapai posisi peserta atau partisipan di angka 793, benar ya. Terima kasih. Kalau ada tentu jempol lebih dari 2, kakak akan mengacungkan lebih dari 2 jempolnya ya. Luar biasa, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas dedikasinya. Semoga kegiatan pada hari ini diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa dan tentu diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Para peserta General Stadium SMA Negeri 1 Ciawi Gebang yang saya banggakan dan saya cintai. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2021. Seperti tadi disampaikan oleh kakak pembina bahwa hari ini adalah hari lahirnya Pramuka Indonesia. Ya, tentu sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa Pramuka lahir pada tanggal 14 Agustus 1961. Jadi pada hari ini tepat 60 tahun. Pada saat itu tentu pramuka atau pandu kepramukaan itu bukan hanya pada tahun 1961 bergerak, namun pada zaman penjajahan pun benih-benih untuk kepanduan itu sudah ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961 itu tentu hari lahirnya Pramuka yang tentu ada rangkaian di mana peristiwa hari ditetapkannya Hari Pramuka itu tidak serta-merta. Rangkaian gerakan Pramuka sehingga lahirnya Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 itu diawali dengan 4 rangkaian atau 4 kegiatan, subhanallah. Maaf ada gangguan teknis. Terima kasih panitia sudah mengatasi gangguan teknis pada
kali ini. 4 rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang pertama yaitu pidato Presiden selaku mandataris MPRS di depan wakil organisasi kepanduan pada tanggal 9 Maret 1961 dan itu dinyatakan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua adalah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 di mana Presiden menyatakan bahwa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan kepanduan tentu di negara kita. Sudah, Kak Robi? Ya, terima kasih. Yang ketiga, pernyataan para wakil organisasi kepanduan untuk melebur ke dalam organisasi Gerakan Pramuka pada tanggal 30 Juli 1961 dan itu dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dan yang terakhir adalah pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara dan serta peranugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 dan itulah dinyatakan sebagai Hari Pramuka. Kakak yakin semua adik-adik pramuka itu sangat paham dengan tujuan dari pramuka itu sendiri. Namun pada kesempatan ini kakak hanya ingin merefresh atau mengingatkan kembali kepada adik-adik semua khususnya tentang tujuan pramuka. Tujuan pramuka yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Adapun tujuan yang kedua adik-adik yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Melihat menilik tujuan dari pramuka, kakak yakin bila adik semua bisa memenuhi kriteria tadi yang disampaikan dalam tujuan pramuka, maka akan terlahir generasi yang memiliki tentu generasi yang sempurna, baik itu secara kognitif maupun secara kepribadian atau dalam segi karakter. Ya. Nah, dalam keadaan pandemi sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, tentu pramuka pun tidak akan berhenti berkiprah di dalamnya untuk tentu khusus dalam kegiatan atau dalam pandemi ini untuk menjadi pelopor dalam khususnya dalam mempraktekkan atau melaksanakan protokol kesehatan. 3 kunci yang harus adik-adik pegang atau adik-adik pegang teguh. Yang pertama, dalam masa pandemi ini, adik-adik harus memiliki daya juang. Tidak boleh menyerah begitu saja terhadap keadaan yang kita hadapi. Pandemi harus kita jadikan pemicu dan pemacu untuk adik-adik semua dalam rangka tentu memenuhi mencapai cita-cita adik-adik semua dan khususnya
dalam rangka tentu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, adik-adik harus memiliki daya guna atau kebermanfaatan bagi yang lain. Kakak yakin adik-adik semua bisa menjadi tadi pelopor di lingkungan adik-adik semua untuk menjadi kalau garda terdepan tentu di lingkungan adik-adik bisa ya juga membantu tentu masyarakat yang ada di lingkungan adik-adik semua atau untuk menjadi pelopor tadi menggunakan protokol kesehatan. Adik-adik harus memberi contoh kepada lingkungan semua untuk menggunakan protokol kesehatan khususnya 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selanjutnya adik-adik pun harus memiliki rasa empati, rasa simpati dan solidaritas yang tinggi terhadap pandemi yang ada di lingkungan adik-adik semua. Pramuka SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, jelang Lebaran ya, kita sudah mengadakan bakti sosial untuk membagikan masker, membagikan hand sanitizer, membagikan sembako kepada masyarakat yang ada di lingkungan di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, khususnya karena itu waktu itu bergeraknya di depan SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, maka tentu yang ditemui atau yang dijumpai yang masyarakat yang melewati jalan di depan SMA Negeri 1 Ciawi Gebang tentu mendapatkan bantuan berupa masker pada saat itu dan juga karena pada bulan puasa tentu juga ada pembagian takjil pada saat itu. Terima kasih kepada adik-adik atau Eskul Pramuka dan yang sudah melaksanakan kegiatan pada saat itu. Untuk adik-adik semua yang di rumah tentu tidak akan berhenti sampai di sana ya. Bila mana ada tetangga yang terpapar, tentu adik-adik bisa membantu tetangga yang terpapar tersebut, misalnya tentu dengan menyediakan ibu yakin atau kakak yakin, mamah atau ibu di rumah akan membantu tetangga kita yang terpapar itu dengan menyediakan misalnya kebutuhan sehari-hari. Maka adik-adik bisa membantu orang tua di rumah untuk menghantarkan ya tadi misalnya kalau ada orang tua yang akan memberikan sumbangan dalam bentuk sembako atau kebutuhan sehari-hari. Kegiatan yang lain bisa adik-adik lakukan tentu untuk menggalang, menyampaikan empati, simpati dan solidaritas kepada masyarakat yang dibutuhkan atau yang membutuhkan. Tentu dalam hal ini adik-adik bisa bekerja sama dengan tentu desa setempat untuk membantu pemerintahan desa setempat, misalnya untuk tadi membagikan sembako ya. Selanjutnya tentu kebermanfaatan adik-adik ini pun sudah disampaikan oleh Gubernur kita Pak RK bahwa pramuka itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Adik-adik peserta General Stadium juga beserta kakak-kakak pembina yang ada di rumah. Selanjutnya kakak ingin menyampaikan bahwa peran pramuka yang lain tentu yang bisa dilakukan tadi sudah disampaikan menjadi pelopor dan duta perubahan perilaku untuk membantu sosialisasi 3M. Tadi sudah kakak sampaikan adik-adik harus menjadi contoh menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Lalu yang kedua menjadi dalam menjadi pelopor dalam perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ya, kakak yakin pramuka dilatih untuk selalu menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan, maka selama di rumah meskipun adik-adik sedang melaksanakan PJJ, pada saat mengikuti kegiatan PJJ, kakak yakin adik-adik sudah mandi
Ya, jangan sampai mengikuti PJJ masih menggunakan daster, masih menggunakan piyama ya. Ya, belum mandi, belum gosok gigi. Nah, itu bukan pramuka yang baik. Karena pramuka harus menjadi pelopor dalam perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya. Kalau kemarin ada yang masih seperti itu, kakak harapkan nanti ketika adik-adik mengikuti kegiatan PJJ, adik-adik sudah rapi, apalagi kalau kegiatannya itu berupa video conference. Tentu Bapak Ibu guru akan mengharuskan adik-adik untuk menggunakan seragam ya, dan tentu sudah berpakaian rapi. Ya. Ketika PJJ di rumah, adik-adik terkadang lupa untuk merapihkan diri dalam penampilan, khususnya bagi adik-adik yang berjenis kelamin laki-laki. Adik-adik lupa untuk memotong rambutnya. Jadi pas datang ke sekolah rambutnya nampak masih panjang. Ya, nah untuk itu, karena itu bagian dari penampilan adik-adik, silahkan meskipun dalam masa pandemi PJJ, tentu adik-adik harus tetap rapih dalam penampilan, karena rapih bersih adalah sebagian dari iman ya. Selanjutnya yang ketiga tadi sudah disampaikan, adik-adik bisa membantu menyalurkan berbagai bantuan termasuk sembako dan masker. Lalu yang keempat adalah adik-adik bisa membantu percepatan vaksinasi. Nah ini vaksinasi COVID-19 ya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan yang lalu. Persiapan PTM terbatas atau pertemuan tatap muka terbatas ini, pembelajaran tatap muka terbatas, diantaranya adalah mengharuskan semua warga untuk atau telah mengikuti vaksinasi. Untuk Bapak dan Ibu guru beserta staf usaha, tentu kegiatan vaksinasi itu sudah diikuti jauh-jauh hari sebelumnya ya. Pada saat itu termasuk kakak sendiri, ini bukti bahwa sudah mengikuti atau melaksanakan vaksinasi. Kakak mengikuti beserta Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha itu, yang vaksinasi yang pertama itu pada tanggal 3 Juni 2021. Dan vaksinasi yang kedua ini ya pada tanggal 5 Juli 2021. Vaksinasi adalah upaya kita untuk tentu memutus mata rantai COVID-19. Upaya kita untuk terhindar agar tidak terpapar dari virus yang sangat-sangat membahayakan. Adik-adik sudah melihat di televisi, sudah begitu banyak korban yang berjatuhan. Mungkin di rumah, di tetangga, atau ada keluarga adik-adik sendiri yang sudah mendahului kita, yang memang itu terpapar COVID-19. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk berikhtiar ya, untuk berikhtiar agar tidak terpapar dengan virus COVID-19 ini. Kakak yakin adik-adik sudah menerima kabar bahwa SMA Negeri 1 Ciawi Gebang akan mengadakan vaksinasi massal khususnya untuk adik-adik para pelajar ya, untuk melaksanakan vaksinasi. Sebelumnya itu kita mendapatkan info akan mengadakan kegiatan vaksinasi pada tanggal 25 Agustus 2021. Namun barusan kakak menerima kabar dari Pak Kanit Intel bahwa vaksinasi dimajukan menjadi tanggal 23 Agustus 2021. Jadi nanti adik-adik semua ya, karena untuk kegiatan vaksinasi ini kalau jatahnya begitu ya, kalau disebut jatah atau pagunya yaitu minimal 2.000 orang. Jadi adik-adik semua bisa mengikuti kegiatan atau dapat mengikuti kegiatan vaksinasi itu, ada jatahnya gitu ya. Jadi tidak akan kurang untuk jatahnya, dan vaksinasi itu merupakan tadi salah satu prasyarat untuk mengadakan kegiatan tatap muka. Ya. Jadi ketika adik-adik sudah divaksin,
maka tentu sekolah baru bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Karena SMA ini tentu usianya sudah lebih dari 12 tahun. Dan vaksin itu atau vaksinasi diperuntukkan untuk pelajar di atas 12 tahun. Kalau SD ya tidak ya. Jadi ada kok SD kan bisa itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena SD memang tidak diwajibkan atau untuk mengikuti atau mendapatkan vaksinasi dari pemerintah ya. Lalu Bu, bagaimana kalau vaksinasi nanti di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang? Tentu nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga adik-adik akan dijadwal ya nanti pada pelaksanaannya. Mengapa harus divaksin? Mengapa harus divaksin? Adik-adik seperti tadi yang kakak sampaikan bahwa COVID-19 ini masih sangat tinggi penularannya. Apalagi beberapa bulan ke belakang atau beberapa minggu ke belakang saat PPKM pertama diberlakukan. Bahkan di kampung kakak sendiri hampir tiap hari ada korban. Hampir tiap hari ada warga yang mendahului kita karena terpapar COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu karena COVID-19 masih tinggi penularannya dan diharapkan tentu dengan vaksinasi itu salah satu tadi sudah disampaikan upaya kita, ikhtiar kita agar tidak terpapar virus COVID-19 ini atau kalaupun karena meskipun sudah divaksin tidak menjamin 100% bahwa kita tidak akan terpapar. Namun demikian bila adik-adik sudah divaksin kalaupun ini ambil pahitnya bahwa adik-adik terpapar namun tidak akan separah yang belum divaksin ya. Contohnya kakak, seminggu sebelum hari raya Idul Adha kakak waktu itu mengalami batuk-batuk dan tidak parah sih ya, batuk flu biasa namun badan serasa ditusuk-tusuk oleh jarum ya pada saat itu. Upayanya tetap berjemur, minum obat dan seterusnya. Dan kakak tidak tahu bahwa kakak terpapar atau tidak. Hanya karena mulai terasanya hari Senin, hari Jumat tiba-tiba hilang penciuman. Ya. Alhamdulillah kakak sudah divaksin 2 kali ya. Jadi vaksin ke-1 dan vaksin kedua sudah didapatkan. Pada hari Jumat itu sore karena kakak biasa minum jeruk lemon ya, yang sudah jeruk lemon panas ya, beserta jahe dan yang lainnya. Ternyata pada saat mau minum itu jahenya tidak tercium. Ya sebagai normal juga ketika kakak merasa panik. Namun demikian kakak yakin karena tidak mengalami gejala yang sangat mengkhawatirkan, hanya batuk saja, tidak sesak napas dan lain sebagainya, maka kakak menenangkan diri ya, tetap menggunakan tentu prokes karena di rumah masih ada orang tua jadi masih menggunakan prokes, lalu meminum vitamin dan seterusnya. Dan karena kakak sudah divaksin mungkin diantaranya, maka hari Minggu, Sabtu sore, Sabtu, Minggu pagi itu sudah normal kembali, penciuman sudah normal kembali. Untuk meyakinkan bahwa kakak apakah terdampak atau terpapar virus COVID-19 ini, kakak langsung di rapid antigen pada saat itu dan alhamdulillah pada hari Minggu itu sudah negatif. Kalau di rapid sebelumnya apakah positif atau negatif kakak belum tahu, tapi pada hari Minggu itu ketika hari ketiga dari mulai hilang penciuman dan hari ketiga itu sudah kembali normal, alhamdulillah penciumannya sudah kembali dan hasil antigennya itu negatif ya. Sejak saat itu dan sampai sekarang alhamdulillah kakak baik-baik saja. Nah itu mungkin karena ini mungkin diantaranya bila kakak terpapar COVID-19 di minggu di hari Senin sampai hari Sabtu, nah itu berarti hanya beberapa hari saja dan hari Minggu sudah
normal kembali. Mungkin itu juga diantaranya adalah pengaruh atau efek dari vaksinasi yang sudah kakak dapatkan. Ya, oleh karena itu kepada adik-adik semua, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu ya, karena kakak sudah menjadi bukti, juga Bapak Ibu guru atau kakak-kakak pembina di sekolah sudah mengikuti atau mendapatkan vaksinasi. Demikian pula dengan staf tata usaha, semuanya sudah divaksin. Jadi adik-adik jangan, tadi sekali lagi jangan takut ya, jangan takut untuk mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Lalu mengapa harus divaksin yang kedua? Yang kedua adalah untuk menekan penularan virus COVID-19. Bila mana adik-adik sudah divaksin, tentu insya Allah adik-adik akan memiliki daya tahan atau imun yang lebih karena sudah ada tadi vaksin. Tapi meskipun demikian adik-adik jangan jumawa ya. Adik-adik sudah divaksin tapi prokes diabaikan. Prokes harus tetap kita gunakan. Vaksin adalah salah satu ikhtiar saja. Selanjutnya adalah melalui vaksin tubuh akan terlindungi dari infeksi COVID-19. Yang terakhir adalah ketika adik-adik divaksin itu artinya adik-adik melindungi orang lain. Ya, berarti adik-adik bisa melindungi orang lain karena adik-adik tadi sudah memiliki imun yang bagus, yang baik, yang tinggi. Itu berarti adik-adik pun bisa melindungi orang lain dari paparan COVID-19 ya. Nah, kakak beri sedikit ini tentang penjelasan tentang vaksin ini karena kemarin ada ada laporan bahwa adik-adik merasa ketakutan ya, merasa ketakutan dengan vaksinasi ini. Ya. Jangan takut ya. Sekali lagi jangan takut. Selanjutnya ini apa sih vaksin itu? Ya. Kakak mengambil sumbernya dari internet tentu ya, tapi sumber itu diambil dari WHO. Apa itu WHO? World Health Organization ya. Vaksin itu katanya ini bahan utama vaksin itu adalah antigen. Antigen berupa sebagian kecil organisme penyebab penyakit atau versi yang dilemahkan yang tidak berbahaya sehingga tubuh kita ini dapat mempelajari cara yang spesifik untuk melawan antigen tanpa jatuh sakit. Ya. Efek dari vaksin yang kakak dapatkan pada waktu itu justru kakak inginnya merasa lapar, pengennya makan aja dan ada rasa ngantuk di hari pertama. Kesininya normal-normal saja. Jadi justru membuat kakak tambah berat badannya bertambah ketika habis divaksin ini. Adik-adik dan kakak-kakak semua peserta General Stadium yang kakak banggakan dan kakak hormati, ya apabila adik-adik semua sudah mengikuti vaksin, berarti insya Allah lama-lama apabila semua masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi, maka akan terbentuk tadi herd immunity. Ya, herd immunity. Apa itu herd immunity? Ya, kekebalan secara tentu kelompok atau secara nanti masyarakat itu akan memiliki kekebalan secara keseluruhan ya. Nah, insya Allah ketika kakak adik-adik semua sudah divaksin, karena vaksin akan digelar pada tanggal 23 Agustus ya di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Ada beberapa SMA yang sudah melaksanakan vaksinasi. Misalnya tetangga kita Cidahu itu sudah, Ciniru yang sudah, SMA Subang sudah ya. Dan tadi malam MKKS itu menjadi KCD atau kantor cabang dinas melalui MKKS atau musyawarah kerja kepala sekolah mendata sekolah baik itu yang belum maupun yang sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi. Alhamdulillah sudah
terdata bahwa semuanya itu akan melaksanakan kegiatan vaksinasi. Hanya ada yang sudah mendapatkan mendapatkan channel atau kerjasama, karena kerjasamanya itu mungkin dengan Kodim, mungkin dengan Polres, mungkin dengan organisasi kemasyarakatan lainnya ya. Nah, insya Allah adik-adik, ketika kita sudah divaksin, ya kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka yang tentu dilaksanakannya masih secara terbatas, masih 50%. Teknisnya bagaimana nanti? Teknisnya adalah 50% semua peserta didik SMA Negeri 1 Ciawi Gebang hadir di sekolah. Artinya 50% kelas 10, 50% kelas 11, dan 50% kelas 12. Lalu yang 50%-nya bagaimana? 50%-nya nanti adik-adik akan belajar tetap menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan insya Allah ya minggu depan Bapak Ibu Guru akan mengikuti kegiatan in-house training di mana akan ada launching aplikasi LMS Learning Management System yang kita akan menggunakan SEON, sekolah online. Melihat aplikasi itu luar biasa kalau kakak lihat. Jadi nanti adik-adik bisa menggunakan aplikasi SEON yang sudah ada di dalam website SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Untuk selanjutnya tentang SEON nanti pasti wali kelas atau maupun nanti Bapak Ibu Guru akan menyampaikan hal ini. Mati tidak sayang ini? Ada? Oh ada. Tapi gambarnya mati ya? Enggak ya. Selanjutnya selain adik-adik harus tadi persyaratan PTM itu semua warga mengikuti vaksinasi yang sudah kita siapkan, tentu izin dari orang tua. Kalau kelas 11 dan 12 sekolah sudah memiliki izin dari orang tua, tinggal kelas 10 hanya nanti untuk izin dari orang tua juga nanti bisa didapatkan juga melalui komite sekolah ya. Selanjutnya adalah tentu sekolah juga mempersiapkan prokes yang di dalamnya itu tentu sarana prasarananya sudah disiapkan dari mulai hand sanitizer, lalu tisu, tempat cuci tangan dan seterusnya sudah kami siapkan. Selanjutnya nanti juga sarana prasarana yang lain, ruangan akan ditata hanya untuk 50% dari siswa yang berada di kelas tersebut, dan bangku serta mejanya terutama kursi yang lainnya akan dirapihkan terlebih dahulu. Selanjutnya adik-adik dan kakak-kakak pembina yang saya hormati, syarat yang lain adalah izin dari Satgas. Ya, sebelumnya kita sudah mendapatkan izin itu, namun demikian karena ini baru, kita juga sedang berproses untuk mendapatkan izin dari Satgas Kecamatan ya. Selanjutnya adik-adik, nanti pada saat pelaksanaan PTM adik-adik, bahwa apabila adik-adik merasa kurang sehat, merasa kurang fit ya, lebih baik adik-adik mengikuti kegiatan PJJ di rumah saja. Jadi yang datang ke sekolah itu khusus adik-adik yang memang fit, yang sehat ya, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka itu tentu dengan lancar. Dan juga kalau sakit nanti kalau flu misalnya, adik-adik bisa menularkan meskipun bukan COVID ya. Yang namanya virus kan itu flu juga virus, maka bisa menularkan pada yang lain. Kalau sudah misalnya tertular virus, misalnya tadi influenza atau flu, itu artinya imun adik-adik sedang turun, maka adik-adik bisa dengan mudah pula terpapar dengan COVID-19 ini. Maka kakak mengingatkan kepada adik semua, demikian pula dengan kakak-kakak pembina atau yang lainnya, semua warga sekolah yang pada saat pembelajaran tatap muka nanti
apabila merasa kurang sehat, tentu lebih baik berada di rumah. Sehat terlebih dulu, baru ke sekolah. Nah, adik-adik, selanjutnya sebelum kakak akhiri, nah ini ada sesi tanya jawab, nggak ada nanti? Tidak ada ya. Agar nanti ada kenang-kenangan ini dari kakak, tapi kalau tadi kakak pembina sudah menyampaikan pantun ya, kalau kakak enggak. Kakak ingin menyampaikan penggalan pidato Presiden Insinyur Soekarno pada apel besar ini tanggal 14 Agustus 1961 di hadapan 10.000 anggota pramuka. Bayangkan pada saat itu. Hari ini kita posisi ada tadi 793 ya. Tidak tahu kalau sekarang bertambah ya. Nah ini pidato dari Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Ibu bacakan saja karena penggalan saja dan hanya satu paragraf. Kalau yang lainnya terlalu banyak Ibu ya. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik semua dan bisa menjadi menambah spirit untuk adik-adik semua tetap untuk berkarya, berkiprah untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Binalah dirimu dan setiap pramuka Indonesia menjadi patriot yang berwatak kesatria dan berjiwa serta bertindak sesuai dengan Pancasila. Patriot Indonesia yang dengan teladan perbuatannya menjadi pandu Indonesia yang menunjukkan jalan ke arah yang baik bagi masyarakat dan diri sendiri. Nah tadi sudah kakak sampaikan bahwa pramuka harus menunjukkan kebermanfaatannya bagi orang lain. Ya. Selanjutnya ini yang terbaru adalah pidato Presiden Jokowi. Juga kakak tidak akan menyampaikan semuanya ya, hanya poin berapa poin? 2 poin saja. Nah ini pidatonya adalah saya minta kepada saudara-saudara. Nah ini artinya para tentu seluruh masyarakat Indonesia yang di dalamnya adalah pramuka. Untuk membuat 2 gerakan nasional. 2 gerakan nasional. Apa saja gerakannya? Yang pertama, gerakan kedisiplinan nasional yang mengajak masyarakat untuk disiplin menggunakan protokol kesehatan. Sama ya adik-adik. Jadi Pak Presiden pun ya menghimbau kita untuk selalu disiplin dan juga mengajak yang lain untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini adalah tentu upaya kita untuk tetap hidup sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Yang kedua, gerakan kepedulian nasional untuk mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi. Nah, pada saat ini tentu adik-adik semua dan kita semua sudah melaksanakan hal itu. Namun mudah-mudahan meskipun pandemi sudah 1,5 tahun, ya 2 gerakan nasional ini yang sebenarnya sudah kita laksanakan tidak luntur, tidak pudar, namun kita tambah semangat untuk tetap melaksanakannya. Ya tambahannya adalah adik-adik penyelesaian masalah kesehatan membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi pada saat ini, ya, alhamdulillah kita juga semuanya hampir semua, khususnya warga Semanci itu sudah melek iptek ya, terus hal khususnya dengan teknologi. Dengan demikian pula dengan masalah-masalah yang lain. Karakter disiplin, ya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi tentu akan lebih nanti bermakna, lebih bermakna lagi dalam tentu menyelesaikan khususnya masalah pandemi COVID-19 ini.
Nah itu adik-adik yang dan kakak pembina yang hormati, yang ibu hormati dan dibanggakan ya. Pada saat ini kakak sudah menyampaikan tadi namanya kuliah umum ya, kuliah umum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik semua dan kakak-kakak semua di rumah juga yang ada di sekolah ya, bahwa perayaan Hari Pramuka yang ke-60 di Indonesia itu tadi mengusung tema berbakti tanpa henti. Artinya pada saat situasi apapun, pada saat pandemi sekalipun, kita harus tetap berbakti pada negara, tentu sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Adik-adik sebagai anggota pramuka tentu bisa berkiprah membantu negara, tentu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas adik-adik semua. Demikian yang kakak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan mohon maaf tentu bila ada hal-hal yang kurang nyaman dari kakak, baik itu untuk adik-adik maupun untuk kakak-kakak pembina di rumah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ii Wasita yang telah menyampaikan kuliah umum Hari Pramuka. Hadirin yang terhormat, kita berada di penghujung acara, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fikri Azhar. Kepada Saudara Fikri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafini amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultani. Ya Allah ya Tuhan kami, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan para pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami, keluarga besar SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka ke-60. Berikanlah kepada kami kekuatan agar kami dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan di pundak kami sesuai dengan kehendak-Mu dan selalu mengingat akan kebesaran-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu tampak nyata kebenarannya, dan berilah kekuatan agar kami selalu dapat menjalankannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu tampak nyata kesalahannya, dan berilah kekuatan agar kami dapat menjauhinya. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya harapan kami, hanya kepadamu-lah kami berserah diri, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fikri yang telah memimpin doa. Selanjutnya kita ke informasi dan lain-lain. Untuk partisipan diharap tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara peringatan Hari Gerakan Pramuka yang ke-60 tahun ini senantiasa membawa manfaat bagi kita semua untuk masa depan yang lebih gemilang. Saya, Alia Siti Fadilah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara. Sakaisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Mabigus, Kak Ii, dan pembina Pramuka Kak Yayah dan Kak Agus yang hadir, serta Bapak Ibu guru yang berada di rumah, anak-anakku sekalian.
informasi tambahan sedikit saja. Yang pertama, terima kasih telah bergabung di kegiatan General Stadium kuliah umum dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-60. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang di rumah, tadi disampaikan oleh Kak Mabigu sendiri mengenai rencana ke depan sekolah kita. Insya Allah doanya saja dari semua akan secepatnya melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi mohon dukungan dari anak-anakku sekalian untuk sama-sama mensukseskan ya, dalam persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Tadi dijelaskan oleh Kak Mabigus, betul kita akan melaksanakannya 50% siswa masuk, 50% di rumah bergantian. Nah, dengan syarat dan catatan bahwa kita telah melaksanakan pemenuhan persyaratannya, salah satunya adalah program vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi sendiri kemungkinan kita akan melaksanakan antara tanggal 23. Kita akan mendapat konfirmasi lagi, entah itu tanggal 23 atau 25. Nanti anak-anakku sekalian akan mendapatkan informasi tambahan. Ya, untuk yang sudah siap melaksanakan pembelajaran yaitu SMA Cidahu, salah satunya siswanya seluruhnya sudah vaksinasi. Ya, di bulan kemarin SMA Cidahu telah selesai, seluruh siswa divaksinasi, seluruh guru dan staf TU-nya juga sama sudah vaksinasi. SMA 2 Kuningan sama telah melaksanakan vaksinasi untuk seluruh guru, staf TU dan seluruh siswa. Jadi diharapkan nanti untuk tanggal 23 atau tanggal 25 nanti ada kabar lanjutan lagi anak-anakku untuk bisa hadir ya di sekolah kita melaksanakan vaksinasi. Nanti layak tidak layaknya anak-anakku sekalian divaksinasi itu oleh dokter screening ya. Nanti ada pendaftaran, setelah pendaftaran nanti ada proses screening ya, ditanya masalah apakah punya penyakit bawaan atau sehat, layak atau tidak tensinya dan lain sebagainya, baru dinyatakan boleh atau tidak. Ya, jadi insya Allah kami juga telah melaksanakan vaksinasi. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, kami semua. Seperti itu. Ya, jadi mohon dukungannya semuanya supaya pelaksanaan pembelajaran tatap muka bisa berlangsung secepatnya. Di kita ada kuota kurang lebih 2.000 untuk vaksinasi di SMA Ciawi. Di antaranya diperuntukkan untuk warga kita ya, seluruh siswa SMA Ciawi dan siswa SMK penerbangan juga sama ikut di kita, nanti akan dijadwal harinya. Jadi jangan sampai anak SMA Ciawinya sendiri tidak hadir ya, karena yang nanti melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas itu yang sudah divaksinasi saja di sekolah. Mungkin itu saja informasinya. Sekali lagi nanti untuk pendataannya akan kita berikan link ya kepada anak-anak sekalian. Silakan diisi untuk pendaftaran awal. Ya, mudah-mudahan seluruh siswa bisa mengikutinya. Ya, nanti yang ada yang sakit dan sebagainya mudah-mudahan bisa menyusul supaya nanti bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ikut di sekolah. Itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh siswa yang telah mengikuti kegiatan General Stadium. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan kita lebih penuh makna lagi dan selalu berbakti ya, sesuai tema kali ini, berbakti tanpa henti untuk negeri kita tercinta Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung di rumah. Ya, staf TU juga sama, terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih semuanya. Silahkan kalau mau lip ya di hijum dipersilahkan ya. Kalau masih untuk tugasnya melalui guru PKN silahkan dikirim resume dan bukti kegiatan ini ya. Absennya di situ saja. Gitu. Udah share ya. Iya satu, Lukman kita nggak sepatu. Kena desadaya kan tehnya. Kalau mau tanya jawab boleh gitu. Yang Bantara dulu, yang Bantara. Ini aja posisinya aja panas, bisa pakai. Buka. Udah sama ibu aja, ibu sama ini. Sama Bu Yaya. Anak Bantara. Nanti Alsis. Tim PTS. Bagi dua. Cowok-cowok, cowok se satu. Ininya ini enggak? Ke bawah enggak? Lihatnya jangan ke sini kamera. Sikap sempurna, sikap sempurna. Ininya jangan di sini ya, jangan di sini. Dibukanya jangan di sana. Kuat. Itu. Lagi tuh, sikap sempurna. Itu bentar itu masker. Coy. Osis bu. Osis ikutan bu. Yang ininya awas, yang ininya gantian. Ya tim. Stop. Itu. Tim BTS. Behind the scene. Blackpink. Iya nggak apa. Behind the scene. Satu lagi. Ican. Enggak, jangan pakai masker dulu. Cuma towel. Bisa nggak? Ya, pinter awal mah gitu ya. Tak ambil. Anggi. Mending dibuka deh, putih gitu. Ki, ini main diambil deh. Nah, masuk di awal di dalam. Tapi Allah bisa gitu nih.
Dari Kayak tete karangan. Dulu harus Bu Dewi, Lesti, Agung, Andi, Pak Udin, Bu ES, Arayam, nganggo pramuka Bu pan acutna ke jahit. Biar ke kamar kan dari parato atunya. Parato ieu na screen-na. Oh nya. Ada mah. Ini itu Bu, pantas kayak ningali mana layar tadi kieu. Oh. Akan ke Mak. Cuman kayak orang yang rencana mandi video ada TV. Oh, nanti mau ada studio. Siap jaman. Kayak kumaha mun pas tatap muka. Pelan. Masih Biasa dia. itu di IG ini mah tos. Ya. Pak Heri sok komen bae.